Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, hadirin, hadirat, peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar Radio Baitur Rahman, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, di antaranya kesehatan yang diberikan kepada kita. Itu baru terasa berapa harganya di saat kita banding sebuah kesehatan dengan orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Mereka harus bayar dokter, bayar obat, semuanya harus dibayar. Sehingga satu hari dia hidup, mungkin banyak uang yang dikeluarkan untuk pembayaran tersebut. Sementara kita hidup, menghirup udara, makan makanan, dan berjalan kemana-mana tanpa harus kita bayar dengan uang yang banyak. Kesempatan hidup yang diberikan kepada kita itu sebaiknya telah kita gunakan sesuai dengan tuntunan agama kita. Di antaranya, sejak subuh kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhur kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asar, maghrib dan isya kita terus menghadap Allah. Kita melapor kepadanya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya seseorang yang telah mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada sedikit-sedikit pekerjaan yang membuat dosa, Allah akan mengampuninya karena dia telah rela kepada orang tersebut. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, karena sejarah memberitahukan kepada kita bagaimana susahnya Nabi dan para sahabat ketika mereka hidup dalam periode Mekah. Orang Quraisy leluasa menghina, leluasa memukul, leluasa membunuh orang Islam, karena orang Islam di saat itu dalam keadaan lemah. Mustad'afina fil ard, orang yang dianggap lemah di muka bumi ini. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Di situ Rasulullah mempersatukan dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, sehingga terbentuklah sebuah masyarakat Islam. Dan 10 tahun kemudian mereka dapat menguasai kota Mekah
yang dulunya dikuasai oleh orang-orang yang benci kepada agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sanalah agama tersebar hingga sampai ke Aceh ini, dan agama Islam telah pernah mengantar Aceh ke puncak kejayaannya, termasuk negara yang diperhitungkan di dunia ini. Itu fakta sejarah. Kita sekarang boleh berbicara banyak, tapi apakah kita sanggup bekerja seperti nenek moyang kita? Wallahu a'lam. Allah lah yang Maha mengetahui di mana kelemahan kita sehingga kita tidak bisa bangkit. Bahkan pendidikan Aceh ada yang mengatakan terpuruk di masa sekarang ini. Kita tidak menyalahkan siapapun. Kita bangkit dari rumah tangga, kita bangkit dari keluarga, dan kita bangkit dengan sekolah-sekolah yang ada sehingga orang Aceh tidak ketinggalan masanya lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita beriktikaf, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita mempelajari sesuai dengan kemampuan kita beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Shadaqallahul azim. Ayat 36 dari surat An-Nahl. Sebelumnya Allah berbicara dalam ayat sebelumnya tentang alasan-alasan yang dibuat oleh orang kafir ketika mereka sudah dihukum atau akan dihukum masuk ke dalam neraka jahanam. Apa kata mereka? Sebenarnya kami ini akan menyembah Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan benda-benda lain. Tetapi karena Allah telah memaksa kami, maka kami berbuat seperti apa yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, dan nenek moyang kami pun dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau alasan mereka kita terima, tentu pertanyaan yang muncul dari kita adalah, Allah yang memaksa hambanya berbuat dosa, dan Allah pula yang menyiksa hamba tersebut. Sungguh tidak adil Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan yang salah. Karena kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepadanya atau ingkar kepadanya. Banyak orang yang memilih jalan ingkar, maka dia adalah calon penghuni neraka. Banyak pula yang memilih jalan taat kepada Allah, itulah mereka yang menjadi calon penghuni surga Jannatun Na'im. Alasan mereka tidak dapat diterima. Seperti yang saya katakan pada pertemuan yang lalu, persis seperti seorang mahasiswa, dia tidak lulus, lantas dia menyalahkan dosennya. Padahal dia tidak belajar. Dosennya sudah mengajar dengan baik, dia tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh guru-gurunya. Dalam ayat 36 ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula.
Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat ada rasul. Setiap umat ada pengikut rasul yang menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dia Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan nabi-nabi yang lain. Semuanya menyampaikan petunjuk Allah. Kalau ini kamu kerjakan, maka kamu akan mendapat begini. Sebaliknya kalau kamu mengerjakan yang lain, engkar, kamu menjadi penghuni neraka. Jadi pesan Rasul yang disampaikan kepada umatnya adalah baik Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain apa? Ani'budullah. Sembahlah Allah. Cara menyembah dalam agama selain Nabi Muhammad ada cara tersendiri. Itu termaktub dalam Taurat, termaktub dalam Injil, termaktub dalam Zabur atau kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Bagaimana cara menyembahnya? Kenapa begitu? Pertanyaan itu tidak boleh kita tanya. Kenapa? Kenapa? Karena Allah yang menghendakinya. Bukan kita yang membuat cara penyembahan itu. Dalam kitab Taurat lain, dalam kitab Injil lain, dalam kitab Zabur lain, dalam kitab Al-Quran lain. Sekarang kita harus menyembah Allah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kita salat harus kita berwudu lebih dahulu. Berwudu dengan apa? Dengan air. Kalau tidak ada air, kita bertayamum dengan tanah, dengan debu. Itu peraturan yang kita peroleh dari petunjuk Al-Quran dan petunjuk Al-Hadis. Al-Quran firman Allah, Al-Hadis sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajtanibut taghut. Jauhkanlah taghut. Apa itu taghut? Seluruh sembahan selain Allah itu semuanya taghut. Ijtanibu ibadata ma ta'buduna min dunillah. Jauhilah beribadat kepada yang kamu sembah selain Allah. Menyembah kayu, menyembah batu, menyembah matahari, itu semuanya taghut. Ada juga yang mengartikan ijtanibu ta'atasy syaitan. Jauhilah berdoa kepada setan. Kita berdoa kepada Allah. Tidak perlu kita berdoa kepada setan. Ya setan, sembuhkanlah penyakit saya ini. Penyakit itu bukan datang dari setan. Penyakit itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang akan menyembuhkan kita. Jadi taghut ada yang mengartikan semua sembahan selain Allah itu namanya taghut. Ada yang lain mengatakan taghut itu adalah menyembah syaitan. Tentang dikirimnya para rasul dalam surat An-Nahl 36 sudah kita bacakan tadi. Mari kita lihat surat Fatir ayat 24 yang berbunyi Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau ya Muhammad dengan sebenar-benarnya menjadi pembawa kabar gembira. Basyiran, pembawa kabar gembira. Nadhiran, pembawa kabar takut. Jadi fungsi Rasul dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga para nabi yang lain membawa dua buah bentuk berita.
Satu menggembirakan, satu lagi menakutkan. Jadi kita dengar yang menggembirakan, kita dengar pula yang menakutkan. Untuk apa kita mendengarkan yang menakutkan? Agar kita tidak berbuat apa yang dilarang tersebut. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan minum khamar, jangan sampai menjadi pecandu ganja. Kita baca di koran-koran, banyak pedagang kita ditangkap, petani kita ditangkap gara-gara menanam ganja. Padahal harga barang-barang lain juga menguntungkan, bawang, apalagi campli, apalagi banyak yang perlu kita tanam. Tapi kita orang Aceh enak duduk di warung kopi. Sudah. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat ada pemberi peringatan. Kalau bukan Rasul, ada para ulama yang mengambil ilmu para Rasul. Mereka menyampaikan, ini jangan, itu jangan. Kalau begitu susah kali kita hidup. Ini jangan, itu jangan. Padahal yang jangan itu sedikit, yang boleh itu banyak. Jangan khamar, jangan ganja. Di sini ada jus. Jus, berapa jus? Bentuk jus. Pokat, entah apa-apa, banyak yang bisa kita nikmati. Jadi kita kadang-kadang mengatakan agama itu sempit. Salat berapa menit? Sudah selesai. Puasa setahun, 1 bulan, selesai. Yang lain kena sunat, tidak kita kerjakan, tidak apa-apa. Yang wajib kita kerjakan. Haji hanya 1 kali. Padahal uang kita sanggup kita berhaji bertahun-tahun. 10 kali sanggup. Banyak orang yang kaya. 10 kali kalau ada kesempatan dia bisa berhaji. Yang wajib hanya sekali. Sudah. Was'al man arsalna min qablika min rusulina. Kalau tadi kepada Rasul, sekarang orang yang diutus Rasul kepadanya. Umat Rasul itu disuruh tanya. Tanyalah kepada umat Rasul. Apa yang terjadi? Umat Rasul di bawah perintah Fir'aun. Bagaimana? Ketika di bawah perintah Nabi Musa. Bagaimana? Kaum Quraisy di saat jahiliyah. Bagaimana? Ketika mereka ditaklukkan. Bagaimana keadaannya? Tanya. Kita orang Aceh ini ketika memegang agama Islam. Bagaimana? Kita tanya pada sejarah. Sejarah memberitahukan kepada kita Aceh pernah muncul ke atas, diperhitungkan gara-gara memegang agama Islam. Sekarang kita pegang bukan yang itu kita pegang, yang menguntungkan saja. Kalau tidak menguntungkan kita tidak pegang. Nah, begitulah. Jadi kita harus memegang semua ajaran Islam, baik menguntungkan kepada kita hari ini dan dia akan menguntungkan kita pada hari yang lain. Aj'alna min dunir rahman alihatan yu'badun. Apakah kami memberi kesempatan kepada selain Allah yang Rahman, yang Maha Pengasih itu untuk disembah? Tentu tidak. Tidak. Yang patut disembah Allah yang sifatnya Rahman, Rahim dan seterusnya. Kemudian innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak mungkin memberi petunjuk kepada seseorang yang engkau cintai orang tersebut,
Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang tersebut. Ingat cerita Nabi Muhammad SAW dengan Abu Talib. Nabi bisa menyiarkan agama Islam karena dinaungi oleh dua orang, satu laki-laki, satu orang perempuan. Yang perempuan siapa? Istrinya Khadijah. Dia berikan hartanya semuanya, diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Yang satu lagi pamannya Abu Talib. Dia mengatakan, itu kemanakan saya. Jangan kamu buat macam-macam kepada dia. Ketika Abu Talib dalam keadaan hampir meninggal sakratul maut, duduklah Nabi Muhammad di dekatnya, duduk pula orang Quraisy di dekat Abu Talib. Rasul memberi pelajaran kepada pamannya, ya paman, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan itu. Abu Talib tidak mau mengucapkan karena para orang-orang hebat dari orang Quraisy mengatakan, kamu harus mati dalam agama nenek moyang kita bersama. Akhirnya Abu Talib mengatakan, aku tidak mengucapkan apa yang disuruh oleh engkau ya Muhammad. Saya tetap berada dalam agama nenek moyangku. Jadi padahal ingin sekali Nabi Muhammad melihat pamannya berada di dalam surga bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Siapa saja sudah diputuskan oleh Allah dia orang yang tidak beriman, tidak ada pendai, tidak ada orang yang pintar bisa merubah hatinya untuk masuk dalam agama Islam. Ini ayat Al-Quran yang memberi petunjuk kepada kita bahwa hidayah itu sesuatu yang mahal sekali. Karena dia memberi kehidupan kita baik di dunia dan kehidupan kita baik di akhirat kelak. Nah, begitu. Tetapi hadirin berbahagia, dalam sejarah kita juga ada riwayat orang yang mau menukar hidayahnya dengan satu cangkul berapa kilo beras karena udah miskin sekali. Ini sekarang kita ini sudah menuju kepada arah kemiskinan. Kalau nanti ada orang yang memberikan itu, beritahulah hidayah itu mahal sekali, tidak mungkin diganti dengan apapun. Begitu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita tidak memusuhi, kita tidak memaki orang tersebut. Sialan kamu datang ke rumah saya, sialan kamu begini. Tidak perlu, kita bilang sama anak kita, hidayah itu sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan seseorang, baik di dunia, apalagi di akhirat kelak. Begitu. Jadi hidayah itu tidak mungkin ditukar dengan apapun, apalagi dengan sebuah cangkul atau 1 kilo beras. Hadirin berbahagia, faminhum man hadallah. Ada orang yang diberi hidayah oleh Allah seperti kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ini dapat menjaga hidayah sampai husnul khatimah. Akhir apa yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Itu yang kita ucapkan di akhir hidup kita. Marilah kita berdoa, karena di saat itu banyak setan yang mengganggu kita. Apalagi kalau kita diopname di rumah sakit non-muslim. Kita sudah tergeletak di situ, yang dinampakkan gambar-gambar yang non-Islam. Itu kata sebagian orang.
supaya kita mengatakan saya itu menganutnya. Itu namanya su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita ini mendapat hidayah, dan hidayah itu terus berada sama kita sampai kita menghembus nafas terakhir. Husnul khatimah. Bahwa seorang ayah pangkatnya ulama karismatik, apakah dia bisa menjamin anaknya itu masuk surga? Tidak. Nabi Adam alaihissalam yang hidup di surga, keluar masuk ke dunia, nanti kembali ke surga, tidak bisa dia menjamin anaknya. Dengarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ya Muhammad, bacakan terhadap mereka cerita dua orang anak Adam. Cerita itu diceritakan dengan sebenarnya. Cerita Al-Quran tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Berbeda kalau kita bercerita. Kalau saya tadi pergi kemana, kemudian saya ceritakan, saya cerita yang menguntungkan saya. Munolon nah, rap balik motor, untung carong lomba motor, balik baga-baga. Itu supaya orang bilang, oh pintar ya bawa mobil. Padahal tidak ada itu cerita dongeng saja itu. Supaya orang menganggap hebat, buatlah cerita macam-macam. Sebenarnya cerita Nabi Muhammad, cerita dalam Al-Quran tidak ada penambahan apa-apa. Bil haq, dengan sebenarnya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ya Muhammad, bacalah, ceritakanlah kepada mereka cerita dua orang anak Adam dengan sebenarnya. Apa yang terjadi itu kamu ceritakan. Apa? Idh qarraba qurbanan. Ketika kedua mereka menyuguhkan kurban. Satu namanya Habil, satu lagi namanya Qabil. Habil kurbannya diterima. Qabil kurbannya ditolak. Jadi kita walaupun berbuat baik, tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada niat kita. Kalau niat kita untuk riya, supaya dipuji, supaya menjadi anggota DPR, menjadi anggota begini, anggota itu tidak ikhlas. Dia berbuat itu tidak ikhlas. Jadi yang satu diterima, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Satu diterima, satu lagi tidak diterima. Yang tidak terima ini jengkel dia. Apa? Qala la aqtulannak. Saya akan bunuh kamu. Gitu. Gara-gara diterima kurbannya, yang tidak menerima membunuh orang itu. Kenapa? Kayak cemburu. Habil menjawab, Qabil, jangan bunuh saya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban itu kalau orang bertakwa yang memberi kurban, anak orang itulah yang diterima kurbannya. Tapi kalau mencuri uang orang tadi malam, pagi-pagi dia bersedekah, itu tidak diterima karena uangnya itu uang curian. Nah, begitu. Jadi hidayah Allah itu bukan karena orang tua. Memang jasa orang tua banyak, tapi tidak bisa memastikan orang itu karena orang tuanya orang hebat, pasti anaknya hebat juga. Tidak. Anaknya mungkin tidak hebat.
seperti seperti Qabil, anaknya Nabi Adam alaihi salam. Dia penghuni neraka, sementara Nabi Adam dan Habil penghuni surga. Nanti di akhirat berbeda. Mudah-mudahan kita semua di sini tidak ada yang berbeda, semuanya masuk surga. Hanya perbedaannya nanti mungkin tingkatan surga saja. Yang jamaah tetap mungkin tinggi di atas. Pakau menandron, mai dong kata bilang ya don hanan aja. Nah, itulah kira-kira. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung sedikit lagi. In tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin. Jika engkau Muhammad ingin sekali, Nabi Muhammad ingin sekali umatnya itu semuanya masuk surga bersama dia, termasuk Abu Lahab juga ingin Nabi Muhammad, Abu Lahab itu, Abu Jahal itu masuk surga. Tapi apa yang terjadi? Abu Lahab yang memaki Nabi Muhammad, Abu Jahal yang memeranginya dalam perang Badar, mau membunuh Muhammad. Akhirnya apa? Orang itu menjadi penghuni neraka. In tahris ala hudahum, jika engkau Muhammad ingin sekali untuk memberi hidayah kepada mereka. Nabi Muhammad ingin sekali memberi hidayah kepada semua orang, semua umatnya. Hidayah itu dibagi dua. Kalau hidayah dalam arti petunjuk biasa di mulut, itu semua orang bisa. Nabi Muhammad bisa memberi hidayah kepada orang munafik. Sekali peristiwa, orang munafik datang kepada Nabi Muhammad. Apa dia katakan? Idza ja'akal munafiqun. Allah memberi peringatan kepada Nabi Muhammad, nanti akan datang orang-orang munafik. Apa katanya? Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka berkata, hanya perkataan saja, hatinya tidak. Beda kata di lidah, di mulut dengan yang di hati beda. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di mulut begitu, di hati juga begitu. Orang munafik tidak. Dia datang kepada Nabi Muhammad, ada maksud lain dia. Maksud yang lain dia. Supaya Nabi Muhammad tergoda, dia katakan, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la Rasulullah. Kami naik saksi engkau sungguh-sungguh Rasulullah. Berapa kali sungguh? 2 kali kata-kata sungguh itu. Jadi kata-kata sungguh itu seolah-olah betul-betul dia ucapkan. Padahal hatinya tidak. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah mengetahui engkau betul-betul rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah naik saksi orang munafik yang mengatakan engkau Rasulullah itu bohong. Jadi yang penting hidayah itu ada di hati kita. Ini yang ingin kita sampaikan bersama. Hidayah Allah berada dalam hati orang mukmin. Semoga kita menjadi orang mukmin yang hati kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.